Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Untuk pertemuan kali ini adik-adik masih pertemuan yang pertama untuk biologi kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Tegalombo. Untuk itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang struktur dan fungsi sel ya adik-adik, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari nanti tentang sejarah penemuan dan pengembangan sel dari tahun ke tahun oleh para ahli-ahli ilmuwan, para ahli-ahli biologi seperti itu. Kemudian yang kedua tentang pengertian sel, komponen kimiawi sel, dan struktur serta fungsi sel. Oke, adik-adik, kita langsung saja ke materi. Nah, adik-adik, inilah ahli-ahli yang telah mengemukakan teori-teori tentang sel. Nah, ada Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, beliau melakukan sebuah percobaan pada sayatan gabus ya, yang atau sayatan sel gabus pada tumbuhan Khoesus sabar. Nah, kemudian beliau menamakan itu adalah sel. Beliau menelitinya dengan bantuan alat yang kita kenal dengan mikroskop untuk sekarang ini. Jadi dapat dikatakan juga bahwa Robert Hooke itu sebagai penemu mikroskop seperti itu. Kemudian ada Robert Brown pada tahun 1831 dengan teorinya bahwa sel merupakan suatu ruang kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Ya, meskipun saat ini sudah berkembang ilmu tentang teori sel, nah, tidak hanya ada sel yang bermembran saja, nah, tapi juga ada sel yang tidak memiliki membran seperti itu. Nah, untuk sel yang memiliki membran inti itu disebut sebagai eukariotik, dan sel yang tidak memiliki membran itu disebut sebagai prokariotik seperti itu. Biasanya sel-sel prokariotik atau yang tidak bermembran ini dimiliki oleh bakteri-bakteri uniseluler atau yang bersel satu seperti itu. Kemudian ada Matthias Jacob dan Theodor Schwann pada tahun 1838 mengemukakan teori bahwa sel adalah struktural terkecil atau unit struktural makhluk hidup seperti itu. Nah, kemudian teori ini juga menjadi salah satu nama dari sel yang terdapat pada jaringan saraf, yaitu sel Schwann. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada Rudolf Virchow pada tahun 1858. Beliau mengemukakan teori bahwa sel berasal dari sel sebelumnya, atau dalam bahasanya disebutkan bahwa omnis cellulasa ex cellule. Ya, kemudian ada Felix Durkheim pada tahun 1869-an ya ini ya. Nah, untuk Durkheim sendiri mengemukakan bahwa bagian yang paling penting dari sel makhluk hidup itu merupakan cairan sel atau protoplasmanya itu sendiri. Kemudian hal ini didukung oleh Johannes Pargy. Ya, dia mengemukakan bahwa cairan tersebut atau cairan yang dimaksud merupakan protoplasma tadi. Nah, kemudian teori yang paling baru itu dari Max Cole, hampir mirip dengan nama pemain sepak bola ini ya. Nah, pada tahun 1874, di mana beliau mengatakan bahwa sel itu merupakan unit fungsional makhluk hidup, karena seluruh aktivitas makhluk hidup, seluruh proses-proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup
baik hewan maupun tumbuhan itu dikendalikan seluruhnya oleh sel, seperti itu maksudnya. Selanjutnya ada pengertian sel. Nah, jadi pengertian sel itu ada beberapa macam, adik-adik, dilihat dari struktur dan fungsinya. Nah, dilihat dari bentuknya, sel merupakan unit atau ukurannya ya adik-adik ini ya. Sel merupakan unit paling kecil yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Jadi meskipun di bawahnya sel itu masih ada unit-unit terkecil lainnya, tetapi unit-unit tersebut kalau tidak membentuk suatu kesatuan atau membentuk sebuah sistem, itu tidak akan bisa melakukan sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan untuk menunjang sebuah kehidupan. Contohnya saja ada unit terkecil di bawahnya sel, yaitu ada organel-organel sel seperti mitokondria, badan Golgi dan lain sebagainya, seperti itu ya. Mereka membentuk satu kesatuan ya, sehingga kita mengenalnya dengan sebuah nama, yaitu sel, seperti itu. Kemudian sel juga disebut sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel. Nah, seperti itu. Jadi di seluruh tubuh kita yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu akibat dari adanya pengembangan dari struktur sel tersebut. Kemudian sel juga disebut sebagai satuan fungsional. Ini juga dapat diartikan sebagai seluruh fungsi yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup itu dikendalikan oleh sel, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Dan dapat disimpulkan di sini sel merupakan satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalamnya terjadi berbagai macam proses kehidupan, terjadi bioproses, metabolisme, seperti itu. Untuk selanjutnya adik-adik, ini ada komponen kimiawi penyusun sel. Nah, untuk komponen-komponen kimiawi yang menyusun sel itu terdiri dari unsur kimia dan senyawa kimia, seperti itu. Nah, untuk unsur-unsur kimianya ada unsur makro atau unsur yang dapat dikatakan besar ya ini ya, karena makro atau unsur-unsur yang ditemukan dalam jumlah banyak dalam suatu sel tersebut. Nah, di dalamnya ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada kalsium, ada fosfor, dan juga ada sulfur. Nah, itulah pentingnya kita mengkonsumsi makanan-makanan untuk menunjang pengembangan dan perkembangan dari sel itu, sehingga kita juga butuh asupan-asupan seperti nutrisi-nutrisi kalsium, seperti fosfor, seperti itu ya, untuk menunjang dari pengembangan sel tersebut supaya dapat cukup, seperti itu. Kemudian ada unsur mikro atau unsur kecil, di mana unsur-unsur tersebut hanya ditemukan dalam jumlah yang sedikit di dalam sel. Ada verum, klor, seperti itu, dan lain sebagainya ya adik-adik ya. Kemudian untuk senyawa kimia yang terdapat dalam sel itu terbagi menjadi dua, ada senyawa organik dan ada senyawa anorganik, di mana senyawa organiknya itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada anorganik, itu ada air, garam mineral, dan gas. Nah, selanjutnya adik-adik akan mengenal tentang struktur dan fungsi-fungsi dari bagian sel itu sendiri. Nah, ini dia adik-adik yang saya katakan di awal tadi, ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Nah, kalau sel prokariotik atau yang tidak bermembran tadi, terus biasanya ditemukan pada organisme-organisme yang uniseluler atau bersel satu, seperti itu. Kemudian untuk sel eukariotik atau yang memiliki membran itu ditemukan pada
sel-sel yang bersifat multiseluler atau bersel banyak. Untuk mikroorganisme yang multiseluler maksudnya seperti itu. Ada sel tumbuhan, sel hewan, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya silahkan adik-adik simak video berikut ini. Assalamualaikum, hai sahabat biologi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sel tumbuhan. Yuk kita simak baik-baik. Ini merupakan macam-macam tumbuhan. Dalam tumbuhan terdapat sel. Nah, ini merupakan sel tumbuhan. Dalam sel tumbuhan terdapat dinding sel yang mempunyai fungsi yaitu memberi bentuk pada sel, memperkuat sel, dan pelindung. Kemudian ada membran sel. Membran sel mempunyai fungsi yaitu pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar, mengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Selanjutnya ada organel-organel sel tumbuhan. Yang pertama ialah kloroplas. Kloroplas mempunyai fungsi yaitu untuk membantu tumbuhan sehingga dapat menjalani proses fotosintesis dengan sempurna. Yang kedua, sel hewan mempunyai membran plasma yang menyelubungi organelnya. Membran plasma merupakan batas kehidupan antara kehidupan di dalam sel dan di luar sel. Terdapat inti sel yang mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel dan menyimpan informasi genetik gen dalam bentuk DNA. Sel ini dibatasi oleh membran inti yang berguna untuk pertukaran materi antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Retikulum endoplasma atau RE tersusun dari kantung pipih dan tabung dua lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Ada dua macam RE, yaitu RE kasar bergranula. RE kasar memiliki bintik-bintik di permukaannya. Bintik tersebut adalah ribosom. RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang akan ditempatkan di membran sel dan di luar sel. RE halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya, berfungsi sebagai tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi merupakan kantung pipih bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Badan Golgi berfungsi untuk memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran sel. Kemudian lisosom. Lisosom merupakan vesikel membran berkantung yang mengandung enzim-enzim hidrolitik yang bekerja pada kondisi asam. Lisosom berfungsi untuk mencerna makromolekul secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Lalu, mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran rangkap, terdiri dari membran luar dan membran dalam. Membran luar berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dan sitoplasma. Kemudian membran dalam mitokondria yang berlekuk-lekuk atau kristal berguna untuk memperluas permukaan. Lalu, sentriol. Sentriol merupakan sepasang struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus. Sentriol berperan untuk mengatur pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Terakhir, ribosom. Ribosom merupakan granula atau bintik-bintik di sekitaran sitoplasma di dalam sel. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Apabila ada kesalahpahaman baik itu verbal atau visual, kami mohon maaf. Salam hormat. Nah, itu tadi adik-adik untuk videonya ya. Kemudian ini di layar kalian ada bentuk atau struktur dari sel tumbuhan beserta dengan organel-organelnya. Ya, nanti adik-adik bisa menambah referensi dari internet, dari buku seperti itu untuk menambah pemahaman ya. Oke, ini untuk sel hewan bentuknya cenderung kotak ya, karena memiliki dinding sel yang membuatnya bersifat tetap atau bentuknya itu tetap. Kemudian ini ada struktur dari sel hewan beserta dengan organel-organelnya. Kalau cenderung bentuknya cenderung bulat adik-adik ya, karena pada sel hewan ini tidak terdapat dinding sel yang memberikan bentuk tetap pada struktur dari sel tersebut, sehingga nanti kalau terjadi peristiwa-peristiwa kimiawi seperti difusi, osmosis seperti itu nanti akan berakibat lain ya,
pada bentuk-bentuk sel itu. Nanti juga akan kita pelajari ada peristiwa-peristiwa osmosis yang menyebabkan kerusakan-kerusakan pada sel ya. Nah, seperti itu. Ada krenasi, ada plasmolisis, ada lisis, seperti itu. Apakah itu? Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut untuk bab selanjutnya di biologi pada kelas 11 nanti ya. Nah, itulah tadi adik-adik materi tentang struktur dan fungsi sel untuk materi 1 pada bab 1 ini. Nanti kita akan tambah materinya lagi pada pertemuan selanjutnya tentang masih tentang struktur dan fungsi sel ya, adik-adik, untuk meningkatkan dan menambah pemahaman adik-adik terhadap sel-sel pada makhluk hidup seperti itu. Oke, baik. Sebelum saya akhiri untuk materi ini, nanti adik-adik akan menuju ke link absen untuk absen pada pertemuan 1 ini. Nah, di dalam absen tersebut nanti ada materi ya adik-adik ya. Ada absen, di absen nanti ada nama, kelas, silahkan dipilih sesuai data kalian masing-masing. Kemudian nanti ada materi. Nah, di materi tersebut adik-adik tidak perlu menuliskan materi yang adik-adik pelajari secara menyeluruh ya. Itu tidak perlu. Jadi adik-adik menuliskannya di absen tersebut hanya sebagai apa ya, istilahnya feedback ya, di antara kita ya. Jadi adik-adik nanti silahkan menuliskan garis besar yang dapat adik-adik simpulkan atau dapat adik-adik tangkap dari menonton tayangan video ini. Silahkan ditulis uraian singkatnya saja. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kolom pertanyaan. Kolom pertanyaan tersebut tidak wajib diisi adik-adik ya. Jika ada pertanyaan saja silahkan diisi. Nanti pertanyaan dari adik-adik akan saya rekap, kemudian akan saya jawab sebagai umpan balik ya, sebagai umpan balik dan refleksi dari materi 1. Dan kita akan upload juga pada video ini dengan part 2 dari video ini. Maksud saya seperti itu. Oke, jadi cukup itu saja adik-adik ya. Silahkan dilanjut belajarnya, tetap semangat meskipun dalam masa yang kurang menyenangkan seperti ini ya, masih dalam kondisi di tengah-tengah pandemi virus corona. Kita berdoa bersama-sama semoga corona ini akan segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka secara langsung. Baik, terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.